akan membahas tentang BTI. Buat teman-teman semua yang belum tahu BTI itu apa sih? BTI merupakan singkatan dari Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh teman saya yaitu Deva Nariska. Halo Salma. Halo juga Dev. Sapa dulu dong teman-teman yang lain. Halo teman-teman. Wah, gimana nih kabarnya? Kelihatannya excited banget datang ke sini. Pastinya baik dong. Dan BTW katanya tentang topik kita hari ini kayaknya seru banget ya Salma. Tentunya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke topik yang lebih dalam lagi. BTW ini kan kita mau bahas tentang BTI. Menurutmu definisi BTI menurut pandanganmu itu apa sih? BTI, Bhinneka Tunggal Ika ya tadi ya. Iya. Menurut saya kalau Bhinneka Tunggal Ika itu menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, Indonesia itu tetap menjadi satu kesatuan masyarakat yang saling toleransi, dan tujuannya yang paling utama yaitu memberantas adanya intoleransi yang membuat perpecahan itu sendiri. Jadi poin utamanya kalau BTI itu kita tetap menjadi satu walaupun kita berbeda-beda. Jadi tetap menjaga adanya toleransi di dalam negara ini. Benar sekali sama. Kalau pandanganmu tentang agama yang minoritas itu gimana? Agama minoritas tuh maksudnya agama yang kayak misalnya di sini yang terbesar katakanlah Islam gitu ya. Iya. Berarti kayak yang minoritas tuh kayak yang paling sedikit umatnya gitu seperti Buddha gitu ya. Kalau untuk itu sih kita harus saling menghargai adanya perbedaan tersebut dan tetap bergaul bersama tanpa harus memandang latar belakang dari seseorang itu sendiri. Jadi tanpa membeda-bedakan agama satu dengan lain. Ya tadi tujuannya yaitu kembali tadi di awal tadi untuk memberantas adanya intoleransi yang menyebabkan perpecahan. Di zaman sekarang ini kan banyak isu-isu tentang adanya intoleransi, apalagi tentang teroris dan radikalisme. Menurutmu bagaimana kamu menyikapi isu-isu tersebut? Kita sebagai umat manusia ya sama yang beragama mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode yang sudah ditentukan oleh para pemimpin agama dan menjalani esensi agama agar menjadi umat yang beragama bijaksana, tidak hanya literasi tapi bimbingan. Kita perlu bimbingan dan jangan mudah terpengaruh juga agar kita tidak terjerumus dalam yang namanya dunia radikalisme. Oke Nida, kita sebagai anak muda, kira-kira bagaimana upaya kamu dalam mengatasi adanya keberagaman, khususnya keberagaman agama? Untuk itu kita tidak usah jauh-jauh ya, kan di sekolah kita juga banyak perbedaan ya tentunya, yang terutama tuh perbedaan agama. Untuk menyikapi itu kita harus memperkuat atau memperdalamkan sikap toleransi kita terhadap orang-orang yang berbeda agama. Untuk itu dengan menyikapi itu semua kita harus bijak dalam menggunakan sosmed dan memperluas wawasan tentang keberbedaan agama tersebut. Oke, kira-kira kamu sudah menerapkan apa yang kamu katakan tadi belum nih? Sejauh ini ya sudah dong. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Menurutmu terorisme dan radikalisme itu apa? Terorisme dan radikalisme. Untuk definisi yang saya tahu sendiri yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan terutama yaitu tujuan politik dan membuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Sementara radikalisme itu sendiri adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Oke nih, menurutmu mengapa kita perlu memahami isu-isu dalam konteks global? Oke, jadi isu-isu kebinekaan dalam konteks global membantu kita memahami dampak globalisasi, migrasi, dan interaksi antar budaya yang semakin meningkat sama.
Hal ini juga mempersiapkan kita untuk berinteraksi dengan efektif dalam konteks global yang semakin terhubung. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi intinya itu kita saring sebelum sharing ya teman-teman. Nah, Terus nih, menurut pandanganmu nih sebagai anak muda, gimana sih peran pendidikan dalam mempromosikan kebinekaan? jadi untuk kita mau mempromosikan itu, kita mempromosikan kebinekaan dengan memasukkan kurikulum yang mencakup aspek seperti kebinekaan, aspek memperkenalkan siswa pada berbagai budaya, dan mempromosikan pemahaman dan toleransi yang paling terpenting. Jadi peran pendidikan itu sangat penting ya teman-teman dalam kebinekaan. Nih, lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir nih. Menurut gagasanmu sendiri, itu apa yang bisa kamu sumbangkan untuk mengatasi permasalahan intoleransi? Toleransi ini kan dampaknya sangat berpengaruh sekali ya dalam Iya. masyarakat, dapat memperpecah hubungan dalam masyarakat kan ya sama. Jadi untuk saya sendiri sih lebih bersedia untuk menerima pemahaman-pemahaman, menghargai dan menghormati wujud dari sikap toleransi agar yaitu tujuannya yang di awal tadi agar tidak terjadi perpecahan antar masyarakat. Itu sih. Berarti tetap menjaga kebersamaan dan perbedaan yang ada. Kebersamaan itu penting karena kita makhluk sosial. Iya. Oke teman-teman, berarti dapat kita ambil kesimpulan dari topik kali ini, yaitu pentingnya sikap toleransi dan nasionalisme yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk menciptakan kerukunan dan kesatuan. Benar sekali Salma, apalagi kita kan seorang anak muda ya yang harus memberantas sikap-sikap intoleransi yang dapat memecah belah antara persatuan dalam masyarakat. Jadi itulah guys, dapat kita sampaikan di topik kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil poin-poin yang dapat kita sampaikan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dan selalu menyaksikan tayangan-tayangan ini. Sampai jumpa.